Kesultanan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Keduanya penting dalam perdagangan karena yang pertama lokasinya strategis dan keduanya juga sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Nah, Kesultanan Ternate ini didirikan pada tahun 1257 oleh Baab Mansur Malamo yang sekaligus menjadi raja pertamanya Ternate. Sedangkan Kesultanan Tidore berdiri pada tahun 1322 dengan raja pertamanya Ciliati atau Jamaluddin yang memerintah dari tahun 1495 sampai 1512. Nah, untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate dan Tidore ini membangun persekutuan. Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli V, sedangkan yang Tidore membangun persekutuan yang disebut Uli Siwa. Nah, awalnya keduanya ini hidup berdampingan, damai-damai aja. Tapi saat datangnya Portugis dan Spanyol, jadi mulai timbul konflik, terutama karena Spanyol dan Portugis itu memilih untuk bekerja sama dengan salah satu dari Ternate dan Tidore. Kayak Portugis memilih berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih untuk berhubungan dengan Tidore. Nah, konflik itu muncul karena kedua bangsa itu, Portugis dan Spanyol itu pengen menguasai wilayah-wilayah yang ada dalam persekutuan itu. Nah, awalnya emang mereka bersikap baik sama penguasa di daerah setempat, tapi lama-kelamaan sikap Portugis itu bikin Sultan Ternate yang waktu itu Sultan Kairun jadi nggak nyaman, dan akhirnya Sultan Kairun itu melakukan penyerangan terhadap Portugis. Tetapi ternyata dia dijebak dan akhirnya dia dibunuh. Dan akhirnya anak dari Sultan Kairun yang namanya Sultan Babullah, dia balas dendam sama Portugis dan di situ dia menang sedangkan Portugisnya kalah, dan membuat Portugis terpaksa untuk menyingkir ke Ambon. Nah, kekalahan Portugis itu ternyata jadi pintu masuk buat Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah itu. Nah, akhirnya Spanyol sama Portugis itu kerjasama untuk nguasain lagi Maluku dengan menyerang Ternate. Nah, tapi pada tahun 1583 Sultan Babullah wafat. Tapi penyerangan tetap dilakukan, tetap berjalan. Tapi karena kekalahan terus datang ke Ternate yang bikin dia terpaksa untuk meminta tolong ke Belanda, dan akhirnya Ternate minta tolong lah ke Belanda. Tapi untuk untuk imbalannya mereka harus tanda tangan kontrak VOC. Nah, untuk memperkuat kedudukan si Belanda, dia membentuk GVA atau Government Van Amboina di Maluku. Nah, sejak itu Kesultanan Ternate ada di genggaman Belanda. Sementara itu Tidore menerima Spanyol untuk mengimbangi si Ternate. Nah, setelah mundurnya Spanyol, Tidore jadi kesultanan yang paling independen di Maluku. Nah, Tidore ini menolak penguasaan VOC terhadap dirinya dan memilih untuk tetap jadi kesultanan yang merdeka sampai akhir abad 18. Nah, masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipegang oleh Ternate sebenarnya sudah runtuh di pertengahan abad 17. Tapi pengaruh Ternate itu tetap terasa sampai
berabad-abad kemudian. Pengaruh dalam bidang agama, adat istiadat, juga bahasa. Nah, selain kerajaan-kerajaan besar adanya di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, ada juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara. Nah, berkembangnya Islam di Nusantara ini pasti nggak lepas dari faktor pendukungnya, yang adalah dari perdagangan itu kan. Dan sampai akhirnya Islam menyebar di seluruh Nusantara. Sekian dari saya. Terima kasih.